Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar radiografer yang super? Mudah-mudahan program kita pada kesempatan kali ini menjumpai Anda dalam kebaikan, kesehatan, dan kedamaian. Senang sekali saya Mas Hari Ali dapat kembali menjumpai Anda membersamai dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan serta wawasan kita di dalam dunia radiologi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teknik radiografi abdomen 3 posisi. Nah, di antara sahabat-sahabat sekalian, apakah ada yang sudah pernah melakukan tindakan pemeriksaan ini? Atau jangan-jangan ada juga di antara Anda yang masih baru sebatas mendengar istilah itu? Terutama buat adik-adik mahasiswa, mungkin ini masih asing. Tapi tidak mengapa, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas secara tuntas mengenai teknik radiografi abdomen 3 posisi. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, sebagaimana kita tahu bahwa pemeriksaan abdomen itu ada 2 macam ya. Yang pertama adalah pemeriksaan dengan persiapan dan satunya lagi adalah pemeriksaan abdomen tanpa persiapan. Pemeriksaan abdomen dengan persiapan artinya pasien disiapkan terlebih dahulu. Misalnya, sehari sebelum pemeriksaan pasien makan makanan yang lunak seperti bubur kecap atau makanan-makanan yang rendah serat. Kemudian pasien ini juga malamnya minum pencahar, bisa kolak mungkin atau garam Inggris. Kemudian dilanjutkan dengan puasa selama 8 jam ya sebelum pemeriksaan. Jadi malamnya kita minum pencahar, kemudian setelah itu dipuasakan. Sehingga pagi hari ketika dia datang ke ruang radiologi baru dilakukan pemeriksaan foto abdomen. Tujuannya apa? Supaya kondisi dalam perut bersih sehingga nanti menghasilkan gambaran yang lebih jelas, memvisualisasikan isi dari rongga abdomen. Dengan demikian nanti apabila ada sesuatu hal yang mencurigakan akan lebih jelas. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang abdomen yang tanpa persiapan, yaitu teknik radiografi abdomen 3 posisi. Apa saja indikasi dari pemeriksaan abdomen 3 posisi ini? Karena abdomen 3 posisi ini termasuk jenis pemeriksaan yang tanpa persiapan, sehingga begitu ada indikasi dia harus dilakukan foto ronsen langsung dikirim. Sehingga pasien ini tidak perlu penjadwalan. Pasien ini tidak berasal dari ruang perawatan, tapi boleh jadi dari ruang emergency ya, dari IGD atau dari poli rawat jalan yang begitu ada keluhan pasien dan ini dirasa penting untuk dilakukan tindakan foto ronsen, maka dia akan dikirim ke ruang radiologi. Indikasinya ada perforasi, ini ada lubang atau kebocoran di dinding dari usus. Kemudian ada ileus obstruksi atau hambatan, kemudian ada ileus paralitik, ini ada kelumpuhan dari fungsi ususnya ya. Kemudian ada invaginasi. Nah, bagaimana teknik radiografi abdomen 3 posisi itu? Sebagaimana namanya 3 posisi, nanti ada 3 posisi yang kita bahas, yaitu posisi AP, pasien supine, kemudian ada pasien erect ya, tegak, berdiri atau semi berdiri gitu, dan satunya lagi ada LLD, left lateral decubitus. Nah, secara lengkap mari kita simak bersama-sama. Kita awali dari pemeriksaan foto abdomen AP supine ya. Film yang kita pakai ukurannya yang besar. Tujuannya supaya seluruh rongga abdomen tergambar ya, tervisualisasi, sehingga ukuran 35x43 biasanya. Dan peletakannya memanjang ya, dari atas sampai bawah. Posisi pasien supine seperti tadi kita sampaikan, jadi pasiennya adalah tidur telentang di atas meja pemeriksaan dengan kedua tangan ada di samping tubuh ya, supaya tidak mengganggu organ abdomen atau perut yang mau kita foto. Dengan mid sagittal plane tubuh itu berada pada mid line table ya, jadi benar-benar di tengah ya, supaya nanti lebih bagus lah. Arah bidiknya CR itu sentralnya tegak lurus film, kemudian CP di pertengahan setinggi lumbal 3, FFD 90-120 cm, dan jangan lupa diberi marker baik kanan atau kiri. Kemudian X-ray atau eksposinya itu dilakukan setelah pasien ekspirasi penuh, kemudian tahan nafas. Jadi apa-apanya, tarik nafas yang dalam, keluarkan,
tertahan seperti itu ya. Dan sebaiknya 2 kali supaya yang pertama pasien paham ya. Kalau perlu diedukasi terlebih dahulu, diberitahu nanti akan ada aba, tarik nafas, keluarkan, lalu tahan. Nah, pasien diminta untuk bisa mengikuti instruksi dari kita ya sebagai radiografer. Tadi APSUPN adalah posisi foto yang pertama, kemudian yang kedua adalah foto abdomen tegak. Nah, yang maksudnya tegak adalah berdiri. Kalau pasiennya memungkinkan berdiri, tapi kalau tidak bisa ya semi berdiri gitu ya, semi erect ya, jadi setengah duduk begitu. Film ukurannya sama, posisi pasien setengah duduk atau semi erect di atas meja, kedua tangan di samping tubuh, bisa kita plan di midline table, posisi pasien di belakang. Jadi kasetnya ada di belakang tubuh ya, dengan lisolem menempel pada kaset. Dan kita atur sedemikian rupa hingga tepat pada pertengahan objek. Kemudian CR-nya tegak lurus film, CP-nya ada di pertengahan sias atau setinggi lumbal 1, FFD-nya sama ya antara 90 sampai 120 cm. Jangan lupa dikasih marker dan sekali lagi expose-nya adalah pada saat pasien tahan nafas setelah ekspirasi penuh. Jadi buang nafas baru kemudian tahan. Dan sekarang kita akan menuju kepada posisi yang ketiga, yaitu foto abdomen LLD atau left lateral decubitus. Left artinya sebelah kiri, jadi sisi sebelah kiri menempel dekat dengan kaset atau dengan detektor atau dengan meja pemeriksaan gitu ya, miring begitu. Kemudian nanti kasetnya ada di belakang. Ukuran filmnya sama, ukuran yang terpanjang yang kita punya yaitu 35x43. Prinsipnya nanti objek yang kita foto termuat dalam film tersebut. Posisi pasien lateral, sisi kiri menempel pada film. Tadi sudah saya ceritakan, kedua tangan ada di atas kepala begitu. Kemudian kedua lutut ditumbuk kemudian ditekuk ya, difleksikan. Posisi kaset ada di belakang tubuh dengan lisolem menempel pada kaset. Kita atur sedemikian rupa sehingga tepat berada di pertengahan objek. Sinyalnya tegak lurus cuman horizontalnya, arahnya horizontal. Pertengahan setinggi lumbal 1 itu CP-nya ya. Kemudian FSD-nya sama 90 sampai 110. Itu di marker, R atau L. Kemudian expose setelah ekspirasi penuh. Nah, pemeriksaan abdomen 3 posisi ini akan dapat memperlihatkan air fluid level, kemudian adanya obstruksi letak rendah atau tinggi, kemudian apabila ada perforasi maka akan muncul gambaran free air, yaitu udara bebas, dan dapat dibedakan antara meteorismus atau kembung dengan obstruksi. Lebih lengkapnya, sahabat-sahabat radiografer bisa menyimak contoh ya penanganan dari abdomen 3 posisi pasien yang relatif tidak bisa diajak kerjasama karena dia kondisinya lemah ya, maka ada di meja pemeriksaan. Kita simak bersama. Sahabat radiografer yang baik hatinya, mari kita lihat bagaimana penata laksanaan abdomen 3 posisi. Pada layar monitor, dapat Anda perhatikan seorang radiografer tengah memposisikan pasien pada posisi tegak. Dalam hal ini adalah semi supine ya, semi erect, jadi setengah duduk. Jangan lupa ketika kita melakukan expose harus didahului dengan aba-aba, yaitu tarik nafas yang dalam, dikeluarkan, baru tahan nafas. Dan pada saat tahan nafas itulah kemudian kita melakukan expose. Pada pemeriksaan setengah duduk ini kita harus memastikan dalam film yang nanti kita hasilkan kedua diafragma harus tampak, baik diafragma sebelah kanan maupun diafragma sebelah kiri, termasuk dinding lateral kanan dan dinding lateral kiri tidak boleh terpotong. Selain itu juga harus dipastikan ada marker, baik itu right ataupun left ya, kanan atau kiri, R atau L. Dan sahabat sekalian, akan lebih baik lagi juga dibuat keterangan posisi tegak. Baiklah sahabat radiografer sekalian, sekarang kita lakukan tindakan foto LLD.
untuk membantu posisi pasien supaya true lateral, kita bisa minta tolong keluarganya untuk bisa memegang alat yang dibutuhkan. Namun jangan lupa agar keluarganya juga mengenakan baju apron ya, baju proteksi radiasi. Pada pemeriksaan LLD ini, kriteria yang diharapkan adalah ketika kita mencurigai ada cairan, maka dinding lateral kiri tidak boleh terpotong. Dan apabila kita mencurigai ada udara bebas di sebelah kanan, maka dinding lateral kanan juga tidak boleh terpotong. Memang yang terbaik adalah kedua dinding lateral kanan dan kiri tidak boleh terpotong, tetapi karena keterbatasan alat, maka kadang kita harus tahu prioritasnya. Dan selanjutnya ini adalah posisi AP Supen. Untuk memastikan jarak, seorang radiografer bisa melakukan pengukuran terlebih dahulu dengan menggunakan alat yang ada di tabung ronsen seperti terlihat pada gambar tadi. Dan sekali lagi, aba-abanya sama dengan ketika setengah duduk maupun pada saat LLD. Pada pemeriksaan ini diharapkan batas bawahnya adalah simfisis pubis ya. Kemudian sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, demikianlah pemaparan singkat namun padat, insya Allah ya bisa dipahami, yakni tentang teknik radiografi abdomen 3 posisi. Apabila Anda mengalami kesulitan, Anda boleh menghubungi saya atau Anda bisa chat langsung di kolom komentar. Insya Allah nanti saya tanggapi. Kita bisa berdiskusi ya melalui media ini. Atau jika Anda ingin bergabung dengan komunitas yang saya miliki, yaitu komunitas radiografer terbesar se-Indonesia, di media akun Telegram, Anda bisa langsung menghubungi link di bawah ini. Link di samping ini maksudnya ya. t.me/radiologi top. Anda juga nanti akan bisa menjumpai materi tentang abdomen 3 posisi dan juga abdomen-abdomen yang lain untuk melengkapi khasanah keilmuan Anda tentang pemeriksaan radiografi. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Kita akan terus menggali tentang ilmu radiologi ini agar kita bisa menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.